Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab keempat pada menyatakan kata-kata ulama yang indah. Pertama, diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwasanya Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang dapat menghimpunkan tiga perkara ini, maka bermakna ia telah menghimpunkan segala bahagian iman. Artinya apabila orang dapat melakukan tiga hal ini, itu menunjukkan dia mempunyai keimanan yang sempurna. Pertama, menyadari hakikat diri sendiri. Menyadari hakikat diri sendiri. Yang kedua, menegakkan keselamatan bagi seluruh alam. Yang ketiga, suka menderma walaupun dalam keadaan fakir. Sebenarnya di dalam tiga perkara tersebut telah terhimpun segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan di atas tiga perkara inilah terletak segala pengajaran Islam, yaitulah menyadari hakikat diri sendiri. Itu yang pertama tadi. Al-insaf min nafsih, artinya menyadari keadaan diri sendiri. Apabila seseorang itu menyadari hakikat dirinya sendiri dan ia mengetahui apakah hak-hak Allah yang mesti ia tunaikan dan diikuti pula oleh kesadaran terhadap hak orang lain yang ada atas dirinya, maka bermakna ia telah benar-benar menaruh balas kasihan ke atas dirinya dan sudah sampai ke peringkat yang paling tinggi dalam kesadaran. Orang yang menyadari hakikat dirinya bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Orang yang menyadari bahwa dirinya itu hamba Allah, itu berarti orang yang menyadari hakikat dirinya. Nah, lalu apabila orang itu menyadari hakikat dirinya, yaitu bahwa dia mengakui, merasakan bahwa dirinya itu hamba Allah, tentu ada tugas dan kewajiban bagi seorang hamba itu kepada tuannya. Apa tugas hamba ini kepada Allah? Apa kewajiban seorang hamba itu kepada Allah? Allah sudah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia melainkan mereka itu untuk beribadat kepadaku. Nah, jadi ibadat itulah sebenarnya kewajiban seorang hamba kepada Allah.
Ibadat itulah sebenarnya hak Allah yang ada pada diri kita. Nah, apabila seseorang itu menyadari bahwa tugasnya itu sebagai hamba adalah beribadat, maka berarti dia sadar dengan hakikat dirinya sendiri. Dan ini merupakan pokok dari segala-galanya. Yang kedua, maksudnya tadi menegakkan keselamatan bagi seluruh alam. Ini mengandungi supaya dia menyebarkan salam kepada seluruh lapisan masyarakat. Sama ada yang dikenal atau tidak. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Artinya, dan engkau memberi salam ke atas orang yang engkau kenali dan orang yang engkau tidak kenali. Memberikan salam itu pengertiannya ada dua makna. Yang pertama, simbol. Nah, simbol itu seperti kita mengucapkan assalamualaikum. Artinya apa? Keselamatan dan kesejahteraan atas kalian. Nah, itu artinya. Itu ucapan kita. Tetapi yang dimaksud dengan assalamualaikum itu adalah bahwa pribadi kita, akhlak dan kelakuan kita itu memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ujar Nabi, ucapkan salam atas orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Artinya, berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada orang yang kau kenal atau orang yang tidak engkau kenal. Nah, dan perkara yang kedua ini juga bermakna lenyap atau hilangnya sifat takabur terhadap manusia. Nah, orang yang takabur itu tentunya kada akan memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada orang. Orang yang sombong itu hanya memikirkan kebesaran dirinya, memikirkan kesejahteraan, keselamatan dirinya. Nah, bertentangan dengan yang disebutkan Rasulullah tadi. Dan tidak mengangkat diri daripada mereka. Ini juga bermakna ia telah bebas daripada segala permusuhan, hasad, dengki, menghina orang lain, merasa besar diri di hadapan orang lain, merasa tinggi daripada derajat orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, suka menderma walaupun dalam keadaan fakir. Maka ini merupakan kemuncak kemurahan. Dan Allah telah memuji mereka di dalam firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maksudnya, dan mereka mampu melebihkan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun sebenarnya mereka masih memerlukannya. Jadi disebut dalam bahasa Islam al-ithar ngarannya. Ithar itu maksudnya adalah mengutamakan orang lain walaupun seorang dalam keadaan susah. Itu lebih tinggi kedudukannya daripada sakha. Sakha itu pemurah. Pemurah itu memberikan sesuatu yang lebih daripadanya. Misal perlu pakaian 10 lembar.
Nah sekarang ini ada pakaian 11 lambar. Nah selambar diberiakannya, itu saka. Itu saka. Nah adapun isar, inya punya pakaian 2 lambar. Dipakai siang sekali, malam sebuting. Karena perlu kedua-duanya itu. Ada orang yang membutuhkan, diberikannya 1. Nah jadi ini tinggal lagi 1. Padahal ini perlu kepada pakaian itu 2. Nah ini ngarannya adalah isar. Tentu derajat isar ini lebih tinggi daripada derajat saka itu. Hal ini adalah perkara yang menyeluruh dalam nafkah seseorang terhadap tanggungan dan tetamunya, dan orang yang meminta, bahkan meliputi segala derma di dalam melakukan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Jadi isar itu hendaknya dalam hidup kita mesti kita pernah melakukannya. Jangan hanya sekedar tahu. Kalau pemurah itu mungkin nyaman kita. Kita berisi makanan, ada lebihan, kita beriakan. Itu sudah pemurah. Tapi sekali-sekali kita harus merasakan isar. Isar artinya mengutamakan orang lain seorang dalam keadaan susah. Misalnya kita ada tamu atau ada apa yang perlu dibantu, padahal kita masih memerlukan itu, nah kita serahkan itu. Baik dalam pakaian, baik dalam makanan, baik dalam kendaraan, nah itu bisa isar. Kita bisa perlu kendaraan untuk menunaikan hajat kita ke pasar umpamanya. Kendaraan sebuahnya ada berisi. Lalu ada orang hendak minjam. Nah minjam pang orang sepeda motor itu. Aman kita injami, kita berjalan nih. Nah injami. Kada kawar rutin sekali-sekali barang supaya kita dipuji oleh Allah dalam ayat yang termasuk wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah itu. Jadi supaya fadilat amalnya pernah kita rasakan. Kita misalnya ada bisi duit 10 ribuannya, walaupun di rumah ada duit. Kalau di rumah ada duit, cuman dalam perjalanan musafir misalnya, kita bakawan, kita duit ada 10 ribu lagi habis. Nah, lalu kawan kita nih habis duit. Nah, namun kita beriakan nih, kita ngalih nih 10 ribu nih. Nah sekali-sekali beriakan, biar kita bangalih. Nah supaya dalam hidup kita pernah juga melakukan isar ini. Jadi jangan hanya sekedar kita biasa menyampaikan, jangan hanya kita biasa mendengar, tapi sekali-sekali kita mesti ada isar itu. Dan isar ini umum, baik kita kepada orang lain, baik kita kepada orang tua kita, baik kepada laki atau bini, baik kepada anak siapapun. Nah, kita misalnya makan baiwak, ya makan. Lalu anak kita hendak makan, nyanak iwak nih tujuan. Namun kita unjuk, kita ada baiwak kon anak nih. Nah sudah unjuk dia 2 anak dah, biar kita ada baiwak makan. Nah ini isar ngarannya. Jadi sesuatu yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, isar. Nah, tetapi isar ini kada semuanya dipuji, kada semuanya diberi pahala yang besar. Isar itu ada makruh. Mengutamakan orang lain itu ada yang makruh. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Al-ithar bil qurabi makruhun. Isar dalam hal ibadah itu makruh. Kalau dalam ibadah kada mengenal mengutamakan orang lain, yang penting seorang. Kalau ada kesempatan seorang berdahulu, orang lain nomor 2. Itu kalau hal ibadah. Mengutamakan orang lain itu makruh. Contohnya sab pertama. Sab pertama ini sab yang mulia, yang didoakan khusus oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu kita ada di sab kedua dengan kawan-kawan kita. Ada sab pertama kosong. Nah kita disuruh kita nang maju, jangan menyuruh kawan.
Bila kita menyuruh kawan, itu kita dibenci oleh Allah. Karena urusan ibadah kita mesti mengutamakan diri kita. Ibda binafsik, mulai dengan diri engkau. Misalnya lagi apa? Kita berfitrah umpamanya. Berfitrah itu kita misal ada bini, ada anak, kan semuaan wajib laki memitrahi. Ada 4 nang bakal kita fitrahi. Sekarang nang baras nang kita dapat cuma ada untuk cukup 1 orang. Jangan disuruh na lain. Yang jawabnya berfitrah aku kada usahain kalau dia jawab barasnya. Nah jangan kada boleh itu. Mesti seorang nang berfitrah. Nah karena mengutamakan orang lain dalam hal ibadah itu makruh. Nang berpahala itu urusan duniawi, isar itu. Hal ini adalah perkara perkara umum yang menyeluruh dalam nafkah seseorang terhadap tanggungannya dan tetamunya dan orang yang meminta, bahkan meliputi segala derma dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ada tamu misalnya, makan nasi ini kalau cukup, ada tamu makan, mempas masak, ada tamu berdua bertiga. Namun diberi makan tamu, seorang nggak makan. Nah ini isar nih yang terpuji. Beri makanin dulu tamu, biar seorang kayaknya urusan belakang. Nah ini yang dipuji oleh Allah. Dan dari sifat ini terkandunglah sifat-sifat berikut. 1. Rasa berserah diri kepada Allah Ta'ala dan berpegang atas keluasan kemurahannya, dan rasa percaya dengan jaminan rezeki daripadanya. 2. Menimbulkan rasa zuhud pada dunia ini dan tidak menyimpan harta bendanya, dan tiada terlalu memikirkan dengan urusannya, apakah lagi rasa bangga dan suka menyimpan harta yang banyak. Nah, menyimpan harta itu sesuatu yang tercela di dalam agama. Menyimpan harta itu sesuatu yang dicela dalam agama. Kecuali dibolehkan kita menyimpan harta dengan niat-niat yang baik. Apa niat yang baik? Salah satunya adalah harta ini kusimpan, kada ku ulanjaakan, kada ku beriakan, wah ini kada. Nah harta ini kusimpan, kalau kina ada keperluan yang mendadak dari anak biniku, atau dari jiran tetanggaku, atau ada dari keluargaku. Nah ini menyimpan harta dalam hal ini dipuji. Jadi kalau kita menyimpan harta itu kalau ada tujuan apa-apa, hanya sekadar tumpuk, simpan, itu dicela, bahkan sangat dicela oleh agama. Nah silakan harta itu kita simpan. Nah 1 niatnya tadi apa? Sewaktu-waktu kena ada anak bini, jiran tetangga, keluarga yang sakit, yang mendadak, yang membutuhkannya duit, yang berhutang duit, nak kuhutangi, disimpan harta itu. Nah itu dipuji oleh agama. Cuma laksanakan bujur-bujur kayaknya. Misal ada tetangga yang anak berhutangnya kada berduit, nah hutangi bujur-bujur. Bila kena kenyataannya kada menghutangi, berarti niatnya itu palsu, kada dinilai lagi oleh Allah. Kan diniatakan dah harta ini disimpan, ini duit ada 100-200 juta, umumnya disimpani. 1 niatku duit ini sagan, kalau kena ada orang-orang yang membutuhkan, anak berhutang duit, anak apa, karenanya sakit, inya apa, nak simpan 100 juta atau 200-300 juta. Nah dalam perjalanannya kayaknya ada orang yang berhutang, nang keperluan kepipit nih.
Kalau dihutangi, nah berarti dustainya niat itu ngarannya kada bujur. Nah, Allah marah dengan itu. Allah kada katuju. Allah kada menghiraukan lagi niat-niat yang berikutnya. Karena berikutnya berniat ini dustainya aja Tuhan. Nah, buktinya nang dahulu pang berniat orang berhutang kada dihutanginya. Nah, yang kedua, niat menyimpan harta itu terpuji. Terpuji, menyimpan harta itu diniatkan untuk meninggali anak-anak agar mereka itu hidupnya jangan mengemis. Nah, karena mun aku mati ada yang diwaris anak-anak nih, jadinya hidupnya kena kada mengemis, kada minta-minta oleh orang. Nah, itu niatnya. Yang kedua sudah. Yang ketiga, niat menyimpan harta itu agar terpuji, agar diberkati oleh Allah, bahwa kita hendak membayar zakat dengan harta itu. Ini aku zakat ini kena zakat hartaku ini kena mungkin bulan puasa ini sampai. Nah, diandakan duit dulu. Sagan bejakat duit ini kena nih. Kena bulan puasaan pas kena kada ada duit ngalih kena bejakat, jadi simpanin duit dulu sagan kena mengeluarkan zakat bulan puasa. Nah, itu terpuji juga. 3 sudah. Yang keempat, niat menyimpan harta supaya diberkati Allah, supaya dipuji oleh Allah. Ada nang ditunggu nang belum datang. Ini hartanya ku simpanin duitnya ada 10 juta. Karena menunggu keluarga ada yang belum datang lagi. Karena belinya datang, hilang ke sini, orang jauh misalnya, orang manakah orang jauh, karena bulan anu datangan kena ke sini. Karena bulan puasa kena hari rayanya bulikan ke kampung. Nah, karena duitnya ku bagi. Nah, menunggu itu disimpan duitnya, itu terpuji juga, diberi pahala juga oleh Allah. Nah, kalau menyimpan duit itu kada ada tujuan yang baik, kalau ada tujuan yang terarah kayak tadi, nah menyimpan duit itu termasuk nang dicela di dalam agama. Ini satu, niat menyimpan duit tadi apa? Untuk jaga-jaga. Kalau ada keluarga, anak bini, jiran tetangga nang sakit, nang membutuhkan, anak berhutang, dihutangi. Itu bagus. Yang kedua, niatnya tadi apa? Yang kedua, supaya meninggalkan kena anak jangan sampai mengemis. Mau diberiakan semua duit kena aku mati, anak kada bertinggal aku lagi jadi pengemis kena anak-anakku. Nah, jangan tinggali harta, disimpan. Yang ketiga, menyimpan harta ini untuk kena bayar zakat pada waktunya, khawatir kalau pada waktunya kada berduit. Yang keempat, ini duit ini kusimpan karena masih menunggu keluarga yang belum datangan. Karena hari rayanya datangan, ini duitnya ku bagi-bagi. Nah, 4 hal itu bila kita niatkan menyimpan duit, menyimpan harta, itu dijaga oleh Allah hartanya. Hartanya dijaga oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan diberi pahala lagi. Kiranya banyak lagi rahasia yang terkandung dalam ucapan Sayyidina Ammar tadi. Tetapi hanya sekedar ini saja huraian ringkas yang dapat disebutkan di sini. Kedua, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim rahimahullah daripada Abi Yahya bin Abi Katsir, ia berkata, La yustata'ul ilmu birahatil jisim. Artinya sebenarnya ilmu itu tidak akan dapat dicapai dengan kerihatan badan. Ilmu itu kadakawa kita peroleh, kadakawa ilmu itu kita didapat dengan santai. Artinya dengan santai. Orang yang menuntut ilmu dengan kaguringan yang nyaman, dengan makan makanan yang nyaman, dengan pakaian-pakaian yang nyaman,
tarik maka dia dapat ilmu. Karena ilmu itu didapat dengan susah payah, maka dengan makan seadanya, dengan guring seadanya, dengan pakaian seadanya untuk mendapatkan ilmu. Karena sudah berilmu, ayo jalan apa lagi. Nah, cuma untuk mendapatkan ilmu itu mesti demikian. Makan apa adanya, guring apa adanya, pakaian apa, semuaan serba susah. Nah, bila macam itu mau dapat ilmu. La yustata'ul ilmu birahatil jismi. Artinya sebenarnya ilmu itu tidak akan dapat dicapai dengan kerihatan badan. Nah, mesti berjuang, mesti belajar ilmu, mendengarkan keterangan guru baik-baik, kemudian ditulis, didabit. Nah, didabit, ditulis, ini sampai di kamar ditelaah, kalau pindah kali ingat. Sewaktu-waktu kena diadakan lagi muzakarah, saling ingat mengingatkan. Nah, bila demikian dilakukan, mau dapat ilmu. Dihafal, semuaan itu susah, semuaan sulit. Tapi memang ilmu mesti sulit. Tetapi kesulitan menuntut ilmu itu bagaimanapun sulitnya kada sebanding dengan kenikmatan yang diberikan Allah sesudah dia berhasil. Kada sebanding. Orang yang menuntut ilmu misalnya 4 tahun, 5 tahun susah payah menuntut ilmu. Nah, kalau sudah dapat ilmu kena sepanjang umurnya dia akan menikmati ilmu itu. Lihat orang berusaha yang susah, mulai nol, orang mulai kampung daerah Guha, daerah pulau sana, malam tengah malam jam 12, bini-bini lagi menjinting bakul, berjalan membawa sayur ke pasar. Berapa didapat duitnya? Paling-paling 2 bakul, paling-paling 100.000. Paling banyak kira-kira 2 bakul ini bawanya sayur, jagung, tarung dalamnya. Mulai pulau sana berjalan batis membawa ke pasar malam itu. Nah, susah banget itu mencari duit 100.000. Padahal jakanya waktu itu digunakannya untuk beribadah kepada Allah tengah malam itu dengan rutin, dengan ikhlas, dengan bagus, dengan yakin, maka tentu nilai yang didapatnya lebih besar daripada 2 bakul sayur itu. Nah, menuntut ilmu itu kada sesusah itu. Ada lagi yang berjalan jam 12 malam, jalan 4-5 pal, kada ada. Kalau menuntut ilmu, kada ada. Dan diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Rabi'ah, yaitu guru Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la yanbaghi liman 'indahu syai'un minal 'ilm ay yadha'a nafsah. Artinya adalah tidak munasabah, kada patut artinya bagi seseorang yang memiliki ilmu bahwa ia menghina dirinya sendiri. Nah, kalau kita punya ilmu, jangan kita menghinakan diri kita. Jaga kehormatan ilmu yang ada dalam diri itu. Maksud perkataan ini ada 2, yaitu pertama, siapa yang ada baginya kebolehan dalam menuntut ilmu dan dia telah mendapatkan sebagian daripadanya dan telah tampak dalam dirinya itu tanda kecemerlangan, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ilmunya. Dan sama sekali jangan ia bermalas-malas sehingga hilanglah ilmunya, dan dengan itu akan hilanglah segala makna di dalam dirinya. Nah, ini manusia, para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu ini ada yang inya diberi Allah kepintaran nang di bawah daripada standar. Ada yang diberi Allah kepintarannya itu sadang. Ada yang diberi Allah kepintarannya sangat pandai dalam mempaham ilmu.
Nah, 3 golongan manusia. Orang yang diberi Tuhan kepandaiannya sedikit, ini kada mudah paham, kada mudah menghafal. Keterangan guru ngalih benar memaham, suruh menghafal paling kada kau menghafal, bulang-bulik bulang kada mau hafal. Nah, orang yang macam ini kada usah jadi tuan guru. Sudah dapat ilmu yang wajib lawan dirinya, ilmu rukun, syarat-syarat, keperluan dirinya, udah hampir nuntut ilmu, makabunnya lagi berhuma kan apakah. Ini kan lebih pintar juga mengaji. Orang 4 tahun, ini 7 tahun kada tuntung. Orang tiap kelas 3 tahun hanya naik. Habis umur kayak nih. Nah, jadi orang yang diberi Tuhan kepintaran sedikit ini cukup ia menuntut ilmu untuk kewajiban dirinya, habis itu dia bekerja aja dah. Baik jadi orang sugih sudah. Nah, begawin apakah? Nah, karena ada orang yang diberi Allah utak yang cemerlang. Ini begitu guru menjelaskan paham. Dia guru hafal mudah menghafal. Nah, orang seperti ini jangan berhenti menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, ilmu nang fardu ain, ilmu nang fardu kifayah, ilmu nang sunat, terus dia menuntut ilmu. Jangan hendak menyia-nyiakan diri. Orang yang diberi Tuhan kepintaran menuntut ilmu, diberi Tuhan kemudahan mempaham ilmu, diberi Tuhan kemudahan menghafal ilmu, ini jangan begawi, jangan bakabun, jangan berdagang, terusakan ilmu sampai jadi orang alim. Nah, itu maksudnya. Nang kada patut bagi orang yang di sisinya ada ilmu menyia-nyiakan dirinya. Nah, itu ya kan, ilmu ada yang wajib dituntut, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat. Nah, kalau orang-orang yang utaknya kada mampu, cukup ingat yang wajib aja dah. Habis itu dia bercari ya, berusaha apakah. Nah, orang yang utaknya cemerlang ini sayangannya utaknya dibuang-buang. Baik, terus menuntut ilmu, cari ilmu nang sunat-sunat, cari ilmu nang fardu kifayah sampai jadi orang yang alim. Nah, itu salah satu pemahaman daripada perkataan Rabi'ah gurunya Imam Malik tadi. Yang kedua, siapa yang telah memiliki ilmu, maka hendaklah ia berusaha untuk menyebarkannya. Dan hendaklah ia mencari keridhaan Allah dalam penyebarannya tersebut. Nah, ada bisi ilmu, meskipun sudah alim, nah di kampung bulik, jangan begadang di rumah. Jangan bakabun. Sebarkan ilmu. Karena diberi Tuhan sudah kepandaian, diberi Tuhan kemudahan menghafal, diberi Tuhan kemudahan memahami kitab. Nah, boleh ke kampung, jangan bakabun, jangan berusaha. Artinya gawian seorang sesuai dengan yang diberikan Tuhan. Sebarkan ilmu itu. Dan menyebarkannya itu mencari keridhaan Allah dalam penyebarannya tersebut. Dan hendaklah ia menyebarkan ilmu tersebut supaya ilmu itu dapat berpindah kepada orang lain. Maka dengan sebab itu murid-murid akan dapat mengambil manfaat daripada ilmunya, dan dia sendiri juga mendapat manfaat daripada ilmunya. Itu salah satu perbedaan ilmu dengan mal, dengan harta. Harta makin diberiakan makin habis. Kalau ilmu makin diberiakan makin bertambah. Ilmu diberiakan kada berkurang. Kita belajar misalnya kitab Kawakib. Belajar kitab Kawakib. Lalu kita ajarkan Kawakib itu, ilmu kita makin luas. Allah memberikan madad ilahi, memberikan pertolongan ke hati kita, sehingga kita lebih luas mengerti tentang Kawakib itu. Nah, makin diajarkan, makin banyak ilmu yang kita miliki. Nah, lain duit, diberiakan, kada berduit lagi. Orang tuh kaya bisa 10 miliar umpamanya duit, diberiakannya semuaan, kada lagi 10 miliarnya habis.
Kalau orang bisi ilmu, diberiakannya ilmunya semuaan, ilmu yang ada pada dia makin bertambah banyak lagi. Dan hendaklah ia berlemah lembut dalam menyebarkan ilmu, berlemah lembut dalam menyebarkan ilmu itu terhadap murid-murid yang belajar daripadanya, dan hendaklah pula ia memudahkan mereka untuk mencapainya, supaya ia lebih bersungguh-sungguh dalam menyampaikan nasihat melalui ilmu. Dalam menyampaikan ilmu itu, si guru ini artinya mesti berlemah lembut. Arti lemah lembut itu apa? Bisa menempatkan muridnya sesuai dengan keadaannya. Oh, ini anaknya di golongan A. Oh, yang macam ini anaknya di golongan B. Ini anaknya di golongan C. Nggak bisa membaca Quran, golongan apa lagi? D umpamanya. Nah, kadang mau semuanya dikumpulkan, diterangkan jadi satu. Nah, kadang-kadang itu karena manusia berbeda-beda diberi Tuhan akal pikirannya. Nah, itu pengertian berlemah lembut dalam menyampaikan ilmu itu. Termasuk dalam hal berlemah lembut menyampaikan ilmu itu adalah memberikan keterangan sampai si murid itu sepaham-pahamnya dengan apa yang diterangkan itu. Itu termasuk dalam hal berlemah lembut dalam menuntut ilmu. Karena disebutkan dalam hadis ad-din an-nasihah. Artinya agama itu ialah nasihat. Dan sebenarnya para ulama mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhum telah berselisih pendapat pada hukum orang yang pertama, apakah menjadi fardu ain ke atasnya untuk menyempurnakan ilmunya dan haram meninggalkannya, ataukah kekal sebagai fardu kifayah seperti yang sedia ada, maka tidak haram ke atasnya meninggalkannya apabila ada orang lain yang telah melaksanakannya. Orang yang diberi Tuhan kepintaran, kecerdasan, kemudahan hafal, atau dia menuntut ilmu. Nah, inya ini disuruh menuntut ilmu itu sampai tuntung. Ilmu nang wajib dipelajari, ilmu nang sunat dipelajari, ilmu nang fardu kifayah dipelajari. Karena ini sudah diberi Allah modal. Nah, andai kata inya beampih menuntut ilmu, padahal pintar orangnya, cuma sampai ilmu nang wajibnya ampih menuntut ilmu, apakah inya ini berdosa atau kada? Nah, pendapat dari golongan Imam Syafi'i, dari para ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu fardu ain baginya. Artinya kada boleh inya meninggalkan, mesti terus menuntut ilmu. Maka kebanyakan ulama berpendapat seperti pula yang kedua, yaitu kekal sebagai fardu kifayah. Ada pendapat yang kedua, fardu kifayah. Nah, jadi kalau orang yang diberi Tuhan kecerdasan, kepintaran, kemudahan paham, menuntut ilmu agama, nah itu dia fardu ain menyempurnakan ilmunya sampai selesai. Ada pendapat yang kedua, fardu kifayah. Kalau ada yang lain yang sama inya masih banyak lagi. Nah, itu. Nah, ketiga, ingat situ diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وذريتنا ذرية صالحة
اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.